Haleluya saudara, shalom dan selamat pagi bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi dan doa pagi ini, di mana melalui channel ini saudara kembali akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel renungan pagi dan doa pagi ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan dan doa pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Bapa di sorga, saat ini kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri bagi kami. Kami akan kembali mendengarkan dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan kembali dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan melalui firman-Mu. Itu sebabnya berfirmanlah, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Hamba akan berdoa juga bagi mereka, biarlah setiap mereka dikuatkan dan diteguhkan pagi ini sebelum mereka melaksanakan segala aktivitas mereka. Terima kasih Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu dan hamba akan berdoa bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita dan kegiatan kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita adalah dari Mazmur pasal yang pertama, mulai ayat 1 sampai ayat yang ketiga, di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah tentang hidup berbahagia. Saudara, berbicara tentang kebahagiaan, setiap kita pasti merindukan kebahagiaan. Setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti merindukan mengalami kebahagiaan di dalam kehidupannya. Kenapa manusia berjuang untuk mencapai kebahagiaan? Kenapa manusia bekerja keras untuk mencapai kebahagiaan? Tetapi yang menjadi masalahnya adalah seringkali begitu banyak orang berlari kepada tujuan atau di jalan yang salah untuk mencapai kebahagiaan. Bayangkan saudara, kalau kita mencari sesuatu yang seharusnya kita menuju ke kanan, karena yang kita cari itu ada di kanan, tetapi kemudian kita berjalan menuju ke kiri, makin kita berjuang, makin kita berjalan, makin kita berusaha, makin jauh kita dari apa yang kita cari. Itu yang dialami oleh begitu banyak orang, saudara. Dia mencari kebahagiaan dalam hidupnya dengan memperjuangkan perkara-perkara dunia. Dan yang sangat menyedihkan adalah ketika dia berjuang dan bekerja keras dan pada akhirnya dia mencapai apa yang dia inginkan, yang dia pikir itu bisa memberi kebahagiaan, tetapi pada akhirnya dia kecewa. Kenapa saudara? Karena ternyata bukan itu sumber kebahagiaan, padahal itu sudah diperjuangkan sepanjang hidup. Itu yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara. Bagaimana supaya kita mengalami kebahagiaan yang sejati dalam hidup kita? Bagaimana supaya hidup kita dipenuhi oleh sukacita dan kebahagiaan? Dan kalau Tuhan mengerjakan kebahagiaan itu dalam hidup kita, apa yang akan terjadi? Itu yang saya rindu kita renungkan bersama saudara. Saya percaya ketika malam hari ini saudara buka hatimu untuk merenungkan firman Tuhan, saudara haus akan firman Tuhan, saya percaya saudara, saudara akan mengalami kebahagiaan dalam hidup saudara, karena Tuhan bekerja mengerjakan kebahagiaan di dalam kehidupan saudara. Saya akan membacakan firman Tuhan ini saudara, lalu kemudian saya akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di pagi hari ini. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah
orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, dan yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Puji Tuhan, saudara. Di dalam mazmurnya ini, pemazmur menegaskan tentang kebahagiaan hidup. Dan kebahagiaan yang dia bicarakan di dalam mazmurnya ini, yang dia tegaskan di dalam mazmurnya ini, saudara, adalah kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang bersumber daripada Tuhan. Yang pertama yang saya ingin kita renungkan, saudara, adalah bagaimana supaya kita mengalami kebahagiaan yang sejati di dalam kehidupan kita. Di ayat 1 ditegaskan di sana, saudara, bahwa berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya apa, saudara? Orang ini menjaga kehidupannya. Dia menjaga pergaulannya, supaya dia tidak bergaul dengan orang fasik, orang berdosa, dan pencemooh, dan supaya dia tidak dicemarkan oleh orang-orang fasik, orang berdosa, dan pencemooh tersebut. Jadi, saudara, untuk mengalami kebahagiaan, di sini ditegaskan bahwa seseorang yang rindu mengalami kebahagiaan, dia harus menjaga pergaulannya, supaya jangan bergaul dengan orang fasik, orang berdosa, dan pencemooh. Supaya jangan ada tinggal di tengah-tengah mereka. Dan orang yang demikianlah dikatakan orang yang berbahagia, yang menjaga pergaulannya, yang tidak mau dicemarkan. Dan bukan hanya itu, saudara. Yang kedua, untuk mengalami kebahagiaan dikatakan ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yang kedua yang ditegaskan di sini, saudara, untuk mengalami kebahagiaan adalah menjadikan firman Tuhan, menjadikan firman Allah untuk menjadi kesukaan. Suka merenungkan firman Tuhan dan suka menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Dan orang yang demikianlah orang yang berbahagia. Jadi kalau saya dan saudara mau menempuh jalan kebahagiaan, kita rindu mengalami kebahagiaan di dalam hidup kita, jaga hidup kita untuk tidak dicemarkan dengan cara hidup orang fasik, dengan cara hidup orang berdosa, dengan cara hidup para pencemooh. Jaga hidup saudara benar. Jaga hidup saudara. Memang kita tidak mungkin menjauhi orang-orang dunia. Tidak mungkin kita menjauhi orang-orang berdosa. Malah firman Tuhan berkata bahwa kita malah harus menerangi mereka. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah ketika mereka yang akhirnya mempengaruhi hidup kita, mereka yang akhirnya mencemarkan hidup kita, itulah yang jadi masalah. Itu sebabnya, sebagai kesimpulannya sebenarnya di sini adalah orang yang berbahagia itu adalah orang yang tidak dicemarkan oleh cara hidup orang fasik, orang berdosa, dan para pencemooh. Jaga hidup benar. Dan yang kedua, jadikan firman Tuhan itu jadi kesukaan di dalam kehidupan saudara. Maka saudara akan mengalami kebahagiaan di dalam hidup saudara. Jadilah pribadi yang suka merenungkan firman Tuhan. Jadilah pribadi yang mengisi hidup saudara dengan firman Tuhan. Saudara, selalu saya menegaskan bahwa kenapa ada channel ini, untuk membawa setiap umat-umat Tuhan rindu dan cinta akan firman Tuhan. Di mana ada renungan malam, ada renungan pagi. Silakan dicari, saudara.
Kalau saudara belum subscribe renungan ini, silahkan di subscribe. Maka saudara akan berlangganan setiap pagi dan setiap malam saudara akan mendapatkan renungan. Sebelum saudara tidur, saudara merenungkan firman Tuhan. Sebelum saudara bekerja, saudara merenungkan firman Tuhan. Maka dengan demikian, hidup saudara akan diisi oleh firman Tuhan. Dan kesukaan saudara adalah firman Tuhan. Jadikanlah firman Tuhan menjadi kesukaan di dalam kehidupan saudara. Maka dengan demikian kita akan mengalami kebahagiaan hidup. Saudara, kalau kita sudah melakukan itu, maka kita akan berbahagia. Kenapa? Karena dikatakan di ayat yang ketiga bahwa orang yang menjaga hidupnya benar dan suka kepada firman Tuhan, orang tersebut akan menjadi orang yang berbahagia. Kenapa saudara? Karena ayat 3 dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Orang tersebut akan menghasilkan buah dalam kehidupannya. Ada buah-buah kehidupan yang dia hasilkan yang bisa dinikmati oleh orang lain di dalam kehidupannya. Saudara, di dalam Yohanes pasal 15 ditegaskan di sana bahwa Tuhanlah, Yesuslah yang menjadi pokok anggur dan kita adalah carang-carangnya, ranting-rantingnya. Dan kalau ada ranting yang tidak berbuah, dipotongnya. Kita harus berbuah, saudara. Ada buah-buah kehidupan yang kita hasilkan, yang bisa dinikmati oleh Tuhan, dinikmati oleh orang banyak. Dan bagaimana supaya kita berbuah? Di sini ditegaskan bahwa orang yang berbuah itu adalah sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan orang yang seperti pohon tersebut yang ditanam di tepi aliran air adalah orang yang di dalam hidupnya dia hidup dalam kebenaran dan dia suka akan firman Tuhan. Dia haus akan firman Tuhan. Maka dengan demikian hidupnya akan berbuah. Sangat jelas saudara bahwa kalau orang menjaga hidupnya benar sesuai dengan kehendak Tuhan, bahwa orang yang dalam hidupnya dia rindu firman Tuhan, maka orang tersebut akan menghasilkan buah-buah kehidupan dalam kehidupannya. Dia akan jadi saksi bagi banyak orang sehingga ada orang bertobat. Itu bagian dari buah yang kita hasilkan. Ketika kita mempengaruhi kehidupan orang lain karena kita hidup dalam kebenaran, kita cinta firman, dan orang-orang lain pun mengikut cara hidup kita, itulah buktinya bahwa hidup kita sudah berbuah. Dampak positif dari kehidupan kita itu menjadi nyata bagi orang lain. Itulah buah kehidupan yang kita hasilkan dalam hidup kita. Jadi yang pertama saudara, kenapa berbahagia orang yang hidup benar dan orang yang mencintai firman? Kenapa? Karena hidupnya akan berbuah. Ada buah kehidupan, ada dampak yang jelas nyata dari kehidupannya. Dan yang kedua saudara, masih ayat yang ketiga di sana dikatakan, dan yang tidak layu daunnya. Saudara, yang kedua dikatakan di sini seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang tidak layu daunnya. Kenapa tidak layu daunnya? Sekalipun musim kering saudara, sekalipun musim panas, kenapa tidak layu daunnya? Karena dia ditanam di tepi aliran air. Karena selalu ada air yang tersedia untuk menyegarkan dia, untuk menyegarkan pohon tersebut. Demikian juga di dalam kehidupan kita saudara. Bagaimana supaya kita tangguh, kuat. Apapun musimnya, apapun yang kita lalui, kita tetap kuat, kita tetap tangguh. Maka kita harus seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Supaya kita menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus hidup benar dan kita harus mencintai firman Tuhan. Kalau itu yang terjadi, maka kita akan mengalami kebahagiaan dalam hidup kita. Karena Tuhan itu akan memberi kekuatan bagi kita, menjadikan kita menjadi pribadi yang tangguh saudara. Tidak gampang goyah sekalipun ada masalah, ada tantangan kehidupan yang harus dihadapi.
Namun seperti pohon tadi yang tidak layu daunnya karena ada kekuatan. Ada aliran-aliran air kehidupan yang selalu mengalir daripada Tuhan untuk menguatkan kita dalam segala perkara. Itu yang kedua, saudara. Tuhan memberi kekuatan sehingga orang tersebut berbahagia. Lalu yang ketiga, masih ayat yang ketiga, saudara, bahwa ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang pertama dikatakan orang tersebut menghasilkan buah dalam kehidupannya. Yang kedua, Tuhan memberi kekuatan kepada orang itu. Sama seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Selalu ada kekuatan yang mengalir. Selalu ada air kehidupan yang mengalir. Demikian juga dalam kehidupan kita. Dan kemudian yang ketiga, saudara, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara rindu mengalami keberhasilan dalam apapun yang saudara kerjakan? Kalau saudara merindukan itu, saudara harus sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, saudara. Sehingga saudara akan mengalami keberhasilan. Apapun yang saudara kerjakan, apapun yang saudara perbuat, saudara mengalami keberhasilan di dalam kehidupan saudara. Saat ini, saudara, apakah saudara rindu mengalami keberhasilan dalam bisnis saudara? Dalam usaha saudara? Saudara rindu mengalami keberhasilan di tengah-tengah keluarga saudara? Saudara rindu mengalami keberhasilan dalam banyak hal di dalam kehidupan saudara? Kalau saudara rindu mengalami keberhasilan itu, maka jadilah sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Orang yang bagaimana yang seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air? Orang yang menjaga hidupnya benar. Orang yang haus dan rindu selalu akan firman Tuhan. Saudara, alami keberhasilan dalam hidup saudara dengan mencintai firman Tuhan. Setiap hari disiplin merenungkan firman Tuhan. Alami keberhasilan dalam hidup saudara dengan saudara hidup menjalani hidup saudara di dalam kebenaran-kebenaran prinsip firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, saat ini kita sungguh-sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang menegaskan kepada kita bahwa berbahagialah orang yang hidup dalam kebenaran, orang yang suka kepada firman Tuhan. Berbahagialah. Hari ini pun saya percaya kita rindu kebahagiaan itu. Itu sebabnya mari kita jalani hidup kita dalam kebenaran. Mari kita rindukan dan haus akan firman Tuhan, supaya kita hidup berbuah, supaya kita tangguh dan kuat di dalam musim apapun, supaya kita berhasil dalam apapun yang kita kerjakan. Biarlah firman Tuhan ini digenapi di dalam kehidupan saudara. Saudara mengalami kebahagiaan dalam hidup saudara, karena Tuhan mengerjakan perkara besar dalam hidup saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini saudara. Mari terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dan raih janji-janji firman Tuhan untuk saudara mengalami kebahagiaan. Karena saudara sama seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Karena apapun yang saudara perbuat, saudara tetap tangguh dan kuat. Dan apapun yang saudara perbuat, saudara berhasil. Biarlah itu terjadi dalam kehidupan saudara. Raih janji firman Tuhan itu. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini saudara. Mari kita terapkan firman Tuhan. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama. Namun biarlah kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini yang menjadi dasar bagi kita untuk berdoa dan juga untuk menjalani hari kita di sepanjang hari ini. Syukur bagi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Iman saudara sudah dibangkitkan melalui renungan firman Tuhan. Sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, saya rindu berdoa bagi saudara. Mari kita berdoa bersama saudara. Kita serahkan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, supaya Tuhan memberkati setiap aktivitas saudara dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan penuh kerendahan hati, dan percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong dan memberkati saudara dan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa saudara. Saya akan berdoa bagi setiap saudara.
Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Hamba menumpangkan tangan bagi mereka. Biarlah Tuhan campur tangan atas kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai mereka dalam melaksanakan segala aktivitas dan tanggung jawab mereka. Ketika Engkau menyertai mereka, Engkau akan mengerjakan keberhasilan. Penyertaan-Mu akan mengerjakan keberhasilan dalam segala aktivitas mereka yang mereka kerjakan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan penyertaan-Mu bagi mereka. Dan hamba berdoa, biarlah damai sejahtera-Mu memenuhi hati mereka, sehingga mereka akan menjadi maksimal dalam melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan mereka ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan, ketentraman dari Tuhan, kasih Tuhan memenuhi hati dan pikiran mereka. Berkati anak-anak-Mu ini Tuhan, hidup mereka penuh sukacita, penuh damai sejahtera Tuhan dalam melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan mereka. Bapa di sorga, hamba berdoa, jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu yang mengerjakan keberhasilan dalam hidup mereka. Biarlah setiap anak-anak-Mu mengalami keberhasilan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, berikan hikmat-Mu bagi mereka, supaya mereka bisa berhasil dalam bagian apapun, dalam bidang apapun, tanggung jawab dan pekerjaan mereka. Berikan mereka hikmat di sana, supaya mereka bisa mengerjakannya dengan cara yang terbaik. Oleh karena hikmat Tuhan memenuhi mereka, biar mereka mengerjakannya dengan cara yang maksimal, dan hasilnya pun akan maksimal. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah hikmat Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ajar anak-anak-Mu bekerja dengan jujur, dan ajar mereka untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa, kerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Hamba rindu mendengar kesaksian-kesaksian tentang keberhasilan yang Kau kerjakan dalam hidup mereka, sehingga anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dan anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, sehingga nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan yang bekerja dalam profesi yang mereka kerjakan, dalam profesi mereka masing-masing, Tuhan kiranya campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Hamba berdoa bagi para pebisnis, bagi para pengusaha, Tuhan yang campur tangan mengerjakan keberhasilan dalam bisnis dan usaha mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin dalam kondisi yang ada sekarang ini mereka sulit untuk mengembangkan bisnis dan usaha mereka. Tetapi ketika Tuhan campur tangan di sana, ketika Tuhan bekerja di sana, kami percaya ya Tuhan, Engkau yang akan menjadikan bisnis dan usaha anak-anak-Mu berhasil. Dalam nama Yesus, berkati mereka dalam mengembangkan bisnis mereka. Berkati mereka dalam memimpin para pegawai mereka, tim mereka. Jadikan anak-anak-Mu dengan penuh bijaksana untuk mengembangkan bisnis dan usaha mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi para petani, Tuhan tolong anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang mengemban tugas yang begitu mulia. Mereka yang menyediakan segala kebutuhan masyarakat di bangsa ini. Itu sebabnya Tuhan tolong anak-anak-Mu para petani. Tuhan memberkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh, berbuah, dan mereka bisa berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Tuhan yang menolong mereka, berikan hikmat bagi mereka, sehingga mereka menjadi petani-petani yang modern, petani-petani yang maju, petani-petani yang berkembang, petani-petani yang berhasil ya Tuhan. Tolong anak-anak-Mu para petani, berkati semua yang mereka kerjakan, semua yang mereka tanam.
Tuhan yang mengerjakan keberhasilan di sana. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu bagi para petani, sehingga mereka bisa berhasil Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, dalam nama Yesus, apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya yang bekerja, Tuhan kiranya yang mengerjakan keberhasilan bagi mereka ya Tuhan. Bapa yang baik, tolong mereka sehingga bisnis perdagangan mereka bisa berkembang, bisa semakin maju ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu para pedagang dalam nama Yesus. Berikan hikmat bagi mereka, berikan petunjuk bagi mereka, bagaimana mereka mengembangkan usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan, Engkau yang menolong mereka, Engkau yang membela anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang mengangkat kehidupan anak-anak-Mu, Engkau yang menjadikan anak-anak-Mu berhasil dalam nama Yesus. Engkau yang menjamin masa depan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kiranya yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, pegawai, di bidang apapun mereka, di usaha apapun mereka ya Tuhan. Saat ini Tuhan kiranya yang tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, sehingga di sana karir mereka bisa menjadi lebih baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu dalam melakukan pekerjaan mereka. Jamah dan berkati mereka sehingga mereka bisa berhasil dalam segala pekerjaan mereka, sehingga mereka juga bisa dipromosikan oleh perusahaan mereka. Berkati anak-anak-Mu para pegawai, berkati anak-anak-Mu para karyawan. Dalam nama Yesus, Tuhan yang campur tangan dan Tuhan yang mengerjakan mujizat-Mu dalam hidup mereka. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi para PNS ya Tuhan, pegawai negeri sipil di bangsa ini. Tuhan kiranya campur tangan, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus, dalam bidang yang mereka kerjakan, ajar mereka mengabdi di sana dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini, sehingga bangsa ini akan semakin maju dan semakin berkembang. Jauhkan mental korupsi dari kehidupan anak-anak-Mu. Ajar anak-anak-Mu hidup benar, hidup sesuai dengan standar firman Tuhan. Berkati TNI Polri juga ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan memberkati mereka ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati karir mereka, berkati masa depan mereka, berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI Polri, PNS ya Tuhan, berkati mereka. Hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu para medis ya Tuhan. Dalam situasi yang seperti ini, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap bisa tinggal sehat. Mereka bisa tetap bugar kuat ya Tuhan dalam mereka merawat para pasien. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Dan ajar mereka untuk melakukan yang terbaik, untuk mengabdi bagi masyarakat ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam pengangguran. Mungkin mereka baru di PHK, mungkin mereka saat ini bahkan sudah lama mereka ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Kalau saat ini mereka yang sedang menganggur, mereka sedang mendengarkan renungan ini, biarlah iman mereka dibangkitkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan berikan kreativitas bagi mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berikan mereka kemampuan untuk membuat satu inovasi ya Bapa, supaya kehidupan mereka bisa benar-benar memunculkan satu usaha, satu bisnis dalam nama Yesus, sehingga bukan saja mereka akan menjadi pekerja, tetapi malah mereka akan menjadi pengusaha.
Tuhan tolong anak-anak-Mu para pengangguran, berikan hikmat bagi mereka. Tuhan tolong mereka ya Tuhan, Tuhan tolong mereka, berkati mereka ya Tuhan. Kalau mereka merindukan satu pekerjaan, Tuhan yang membukakan pintu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan, di mana di masa tua mereka, biarlah Tuhan memberikan kesehatan bagi mereka. Berikan mereka ya Tuhan semangat yang kuat dalam kehidupan mereka, di masa tua mereka, di masa pensiun mereka. Mereka tetap bergairah, mereka tetap bersukacita, mereka tetap bersemangat dalam mereka menjalani kehidupan mereka. Dalam nama Yesus berkati para pensiunan ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga Tuhan memberkati semua profesi mereka, sehingga mereka bisa menjadi berkat. Kasih karunia Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Berkati semua profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan dalam topik-topik doa ini, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan saat ini hamba juga berdoa buat kesehatan semua anak-anak-Mu. Tuhan tolong di masa-masa pandemi ini, biar Tuhan berikan mereka kesehatan, berikan daya tahan tubuh yang kuat dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, Tuhan kiranya yang menolong dan mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Segala bibit penyakit kami cabut, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saat ini bahkan hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang memikul masalah, hidup mereka sedang ada dalam beban berat, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan dalam nama Yesus. Engkau mengangkat dan menyelesaikan segala beban, persoalan dan masalah kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu, berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati ya Tuhan. Berkati mereka suami, istri, orang tua dan anak. Berkati mereka Bapa, berkati keluarga-keluarga mereka. Karena ketika keluarga-keluarga diberkati, bersukacita, damai dan tentram, maka kami percaya Engkau akan mengerjakan keberhasilan bagi keluarga itu dan semua anggota keluarga itu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus berkati semua keluarga anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa supaya Engkau mengerjakan keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami, ini seruan kami. Dalam nama Yesus hamba berdoa bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara sudah diberkati melalui doa-doa kita bersama. Saya sudah menopang saudara dalam doa. Mari imani bahwa kuasa Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Percaya berkat Tuhan mengalir atas kehidupan saudara. Saudara, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, ketika saudara merasakan dan mengalami berkat Tuhan melalui renungan-renungan di channel ini, dan saudara rindu untuk berlangganan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Dan saat ini kalau saudara diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kerjakanlah yang terbaik hari ini, dan biarlah Tuhan menyertai saudara. Tuhan memberkati seluruh kehidupan saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji hormat bagi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.